Halo semuanya, kembali lagi di channel Irfan Ray dan kita mau review Ujini Ujini episode 191. Judulnya Tempe Gosong. Nah, di sini Jaka itu jadi orang kaya. Kebayang nggak sih si Jaka jadi orang kaya? Langsung aja kita lihat episodenya. Nah, di scene awal ini terlihat Jini membuka kerangnya karena dia mau keluar, tapi nggak bisa, kayak ketahan sesuatu guys. Dan akhirnya dia manggil-manggil Bagas. Bagas yang lagi tidur ini kebangun karena mendengar suara Jini. Akhirnya Bagas berusaha mencari Jini dan dia turun ke bawah. Masih mencari-cari kerangnya karena biasanya tempat kerang itu ada di samping tangga ya. Tapi Bagas nggak nemuin kerangnya guys. Dia cari-cari lagi, dia malah ketemu Jaka yang lagi memajang fotonya. Jadi dia memajang fotonya, kalau nggak salah itu ruangannya di depan kamar mandi ya. Dia memajang di situ karena di situ ada kaca gitu kan. Dia memajang fotonya, minta tolong sama Bagas. Nah, Jaka ini mau memajang fotonya karena ceweknya mau datang guys. Pas Bagas udah mau ngambilin fotonya, ngomong-ngomong kerang lu gue injek kuat juga ya. nah kerang Bagas itu diinjek sama Jaka. Jadi buat apa? Buat tatakan gitu ya supaya dia bisa nyampe majang fotonya di dinding. Spontan lah Bagas di sini marah. Marah banget dia. Dan sampai akhirnya mereka ribut ya. Mereka ribut. Nah, di sini juga si Jaka malah nantangin, coba pukul gua kalau berani. Akhirnya dipukul beneran sama si Bagas lah. Udah dipukul sekali, mereka sempat ribut lagi dan dipukul lagi sama si Bagas. Kata Jaka, kok lu segitunya banget sih sama si kerang ini? Itu kan cuma kerang bunting gitu loh. Jadi emang Jaka ini nggak tahu kan fungsi kerang ini itu apa gitu kan. Dipikir ya emang koleksi Bagas aja gitu dan kerangnya kuat. Makanya Jaka cuek aja gitu ngambil kerangnya untuk tatakan dia gitu. Di sini memang Bagas marah banget karena itu rumahnya Jini gitu. Satu-satunya rumah Jini di situ. Jadi kalau itu pecah harus nyari lagi di laut. Dan memang itu bawaannya Jini gitu loh. Di negerinya Jini kerangnya gitu. Jadi itu susah banget, makanya Bagas marah banget ya. Nah, akhirnya di sini si Jaka pun juga udah apa ya? Udah kesel banget sama si Bagas, akhirnya dia cabut dari situ. Akhirnya dia ke rumah si bos nih. Lanjut ke scene berikutnya. Nah, terlihat si bos lagi motong tempe guys. Nah, biasalah disuruh sama istrinya. Jadi si bos ini kan takut banget sama istrinya. Jadi dia disuruh-suruh mau lah. Nah, kenapa Pak Baroto ini sama istrinya tuh memasak sendiri? Karena mereka belum punya pembantu. Jadi pembantunya ini udah pergi ya ceritanya ya. Nah, kebetulan Jaka ke rumahnya si bos. Nah, pas Jaka ke rumahnya si bos, dia ngadu lah. Dia ribut sama Bagas gitu. Dan ternyata sampai akhirnya pun si Jaka ini emang nggak mau serumah sama si Bagas. Begitu juga Bagas. Dan ternyata, oh iya, sebelum Bagas pergi, Bagas sudah ngingetin sama si Jaka, sengsara lo di sini gitu. Karena di situ di rumahnya si bos tuh karena ada istrinya si bos, itu kalau nggak disuruh-suruh, suruh ngapain, pokoknya jadi repot lah kalau ketemu sama istrinya si bos. Karena ibarat karyawan tinggal serumah sama bosnya, akhirnya ya bawaannya bosnya ya mau nyuruh-nyuruh aja lah. Karena dia kerja sama si bos gitu, otomatisnya begitulah. Nah, ternyata yang diomongin si Bagas tuh bener guys. Pas nyampe situ ya udah kebetulan ternyata ternyata istrinya si bos ini memang butuh pembantu. Daripada bayar orang lain ya mumpung ada si Jack. Akhirnya si Jaka ini jadi pembantu lah ya, pembantu untuk ngebantuin rumah si bos. Pokoknya disuruh-suruh lah. Dan akhirnya si Jaka ini disuruh gorengin tempe guys. Karena tadi scene sebelum Jaka nyampe itu si bos kan lagi motong tempe. Mumpung ada si Jaka ya udahlah. Dan akhirnya mereka lagi makan guys. Dan si Jaka lagi gorengin tempenya. Dan ternyata tempenya tuh tempe gosong guys. Udah gitu tempenya gosongnya tuh cuman sebelah gitu loh. Nah, seingat gue ini tempenya itu kalau nggak salah ya guys, kalau nggak salah tempenya itu kenapa bisa gosong setengah?
memang awalnya memang udah digoreng sampai matang, dan kalau nggak salah itu pakai spidol atau cat gitu loh, dicampur lah. Jadi gosongnya cuma setengah, kocak ya, bisa setengah gitu tempe gosongnya. Nah, cuman gara-gara tempe gosong, ini si Jaka ini bener-bener diusir sama istrinya si bos. Nah, si bos ini emang takut banget sama istrinya, jadi si bos ngikut aja sama istrinya. Istrinya ngomong apa, pasti dia ikutin gitu. Mau nggak mau si Jaka pun akhirnya harus keluar dari rumah itu. Sementara mau ke tempat Bagas dia malu, akhirnya dia ke jalan lah. Dia merenung, meratapi nasib di bersandar di bawah pohon. Nah, ini di sini nih golden scene-nya ya, episode tempe gosong ini. Nah, ternyata itu ada seseorang ya yang mencari anaknya. Jadi Jaka ini ternyata ada mirip sama anaknya seseorang gitu loh guys. Dan ternyata orang ini tuh emang kaya. Jadi Jaka itu anaknya orang kaya dan mau dijodohin sama bapaknya. Nah, kalian harus tahu ya, di scene ini tuh ketika si Jaka berdialog dengan bapaknya, yang jadi bapaknya ini bukan sopirnya ya. Kalau sopirnya itu Astrada Gita. Nah, ketika mereka Jaka sama bapaknya itu berdialog, itu kalau kalian ngeh ya, jadi si bapaknya itu dorongin si Jaka terus, sementara Jaka ini berusaha untuk ngobrol gitu loh. Kalau nggak salah waktu itu dia sempet cerita sama gue waktu syuting ini, gue mau dialog digoyang-goyangin mulu, gimana mau dialog. Jadi keganggu dialognya. Kadang di syuting itu ya, kita ini sebagai pemain yang benar-benar mengerti keadaan itu harus bisa beradaptasi lah dengan ketemu dengan pemain yang tidak terkontrol gitu loh, supaya nggak take ulang lagi gitu. Makanya si Jaka pun di sini pinter gitu loh, walaupun dia keganggu dengan goyangan-goyangan didorong begitu sama yang jadi bapaknya, dia tetap mencoba masukin dialognya supaya tidak retake. Apalagi itu scene outdoor. Kalau scene outdoor itu takutnya hujan atau apa gitu, mataharinya berubah. Jadi mau nggak mau kita sebagai pemain yang sudah mengerti itu harus benar-benar harus bisa ngimbangin lah. Makanya di sini si Jaka pinter banget cara ngimbangin yang jadi bapaknya, pemain yang jadi bapaknya ini. Nah, setelah itu si bapaknya bilang mau jodohin kan, karena si Jaka mau dijodohin dapat cewek cantik, akhirnya dia mau aja. Dia dipanggil Frankie kan, Frankie Handoko. Awalnya kan memang si Jaka ini dibilang Frankie, pas dikasih lihat fotonya emang bener-bener mirip gitu. Dan dia ditawarin menikah dengan cewek yang cantik, ya pasti maulah si Jaka. Istilahnya kucing garong dikasih ikan asin mau aja gitu kan. Gitu. Nah, setelah itu akhirnya si Jaka ini ke rumahnya si bos. Minta izin mau beli rumahnya yang ditinggalin Bagas. Tujuannya kenapa? Tujuannya karena si Jaka ini balas dendam sama Bagas, sakit hati lah, dia diusir dan ditonjok di situ gitu loh. Dia tunjukin lah powernya si Jaka gitu kan. Akhirnya Jaka ini ngasih penawaran untuk beli rumahnya si bos itu tinggi banget. Ya istrinya si bos sih mau aja, dan akhirnya pun rumahnya itu dibeli sama Jaka dan calon istrinya. Setelah mendapat izin sama si bos dan istrinya bos, mereka sepakat rumah itu mau dijual. Jaka langsung ke rumah Bagas ya, ke rumah yang ditinggalin sama Bagas and Ginny and Jaka. Langsung di situ Jaka langsung pasang papan ya. Rumah ini sudah dimiliki oleh Frankie Handoko kalau nggak salah ya. Bagas ini tiba-tiba keluar karena mendengar ada yang ngetok palu di rumahnya. Dan ternyata si Jaka alias Frankie Handoko langsung lah di situ Bagas naik darah lagi lah. Ini apa-apaan nih urusan ini kan, tiba-tiba ngasih rumah ini udah milik Frankie Handoko. Dan dijelasin sama istrinya kalau rumahnya itu sudah dijual guys. Akhirnya mau nggak mau si Bagas ya udah. Akhirnya di sini Bagas nih benar-benar minta minta kasihan sama, minta dikasihanin sama si Jaka.
supaya Bagas masih bisa tinggal di situ, karena Bagas kan nggak punya rumah ya, dan dia harus bawa Ginny kerangnya. Dia bingung mau tinggal di mana nanti kan. Setelah Bagas minta waktu sama Jaka alias Frankie Handoko, akhirnya Bagas ini dikasih kesempatan guys. Ya dengan catatan si Bagas ini mau nggak mau harus kerja sama si Jaka. Saya harus kerja sama kamu. Ini kesempatan banget nih si Jaka di sini emang buat balas dendam sama si Bagas ya. Apalagi dia udah jadi orang kaya. Udahlah, akhirnya Bagas kerja sama si Frankie Handoko ini guys. Nah, di sini si Bagas tuh sudah diingetin sama Ginny juga untuk minta maaf. Karena telat minta maaf, ya udah akhirnya tanggung sendiri. Ini Jaka ngehe banget di sini emang ya, kampret banget. Jadi dia mentang-mentang jadi orang kaya, akhirnya Bagas jadi pembantunya lah. Bagas disuruh ngambilin kopi kan, karena lama banget. Karena lama banget aja diomelin sama si Bagas. Nah, di sini ada scene lucu juga guys, apa? Jadi ketika si Bagas ini mau masuk ke apa? Mau kembali lagi ke dapur. Nah, istrinya ini bilang ada nyamuk dan karena si Bagas refleks, ya udah ditepok aja akhirnya nyamuknya, dan nyamuknya itu ada di paha istrinya Jaka. Otomatis si Jaka marah. Akhirnya digampar lah si Bagas nih bolak-balik ya. Ini kesempatan banget lah si Jaka emang mau balas dendam sama si Bagas lah. Udah disuruh-suruh, diinjak-injak, ya digamparin lah. Nah, ketika si Bagas ini digampar bolak-balik sama Jaka, ternyata dia kebangun guys. Jadi si Jaka jadi kaya ini ternyata cuman mimpi belaka. Cuman mimpinya Bagas aja. Akhirnya si Bagas terbangun, ya cerita sama Ginny kalau dia mimpinya nggak enak. Dia tidur di sini bisa, cuman mimpinya nggak enak gitu. Akhirnya Jaka keluar. Pas Jaka keluar, si Bagas ini masih kebawa emosi ya, karena di mimpinya si Bagas ini si Jaka bener-bener nginjak-injak si Bagas gitu loh. Otomatis si Bagas bilang ke Jaka, lu kalau jadi orang kaya jangan belagu gitu. Nah, di sini si Jaka ini benar-benar penasaran dengan mimpinya si Bagas. Akhirnya beneran guys. Jadi diceritain sama Bagas dari awal sampai akhir kan gimana ceritanya. Dan si Jaka itu langsung ke poinnya aja. Pokoknya intinya si Bagas cerita ini dia harus ada di pinggir jalan atau entah di mana lah, supaya nanti ada orang yang lewat dan mengaku bahwa Jaka ini anaknya dia dan mau dinikahin sama wanita cantik, dan dia menjadi anak orang kaya. Intinya Jaka ini pengen jadi kaya, jadi dia langsung ke jalanan. Nah, setelah Jaka akhirnya ngikutin cerita mimpi Bagas, dia berusaha ke jalan. Pas begitu sampai jalanan, dia coba nyari-nyari apakah ada yang nyamperin si Jaka. Dan ternyata ada seorang kakek-kakek gitu loh. Kakek-kakek ini pakai gerobak sampah. Dan langsung dipanggil lah si Jaka ini dengan nama Frankie. Jadi namanya sama ya. Namanya sama, cuman kondisinya beda. Akhirnya si Jaka, loh, apa kok yang jemput dia, yang ngajakin dia, yang manggil dia ini kok nggak pakai mobil, pakai gerobak sampah. Jadi dia bingung gitu loh. Si Jaka ini bingung, akhirnya dia nggak terima gitu sama cerita Bagas, kok nggak mirip ya sama kejadian aslinya. Ya jelas lah itu kan cuma mimpi doang ya guys ya. Dan akhirnya ditunjukin fotonya, ternyata memang mirip. Dan Frankie ini udah dicari berapa lama sama bapaknya ini. Dan akhirnya mau nggak mau si Jaka ini dipaksa bener sama si pemulung ini ya, supaya ikut dan bener-bener diakuin sebagai anaknya. Emang bukan rezeki si Jaka sih kalau memang dia jadi orang kaya. Jadi emang si Jaka ini ternyata memang tidak bisa menjadi kaya ya. Kalau kaya dia pasti belagu, makanya dia apes terus guys. Jadi jodohnya ketemu sama yang melarat. Sorry banget Jack. Tapi memang cerita si Jaka ini tidak bisa menjadi orang kaya karena si Jaka ini apa ya? Si Jaka karakternya di Ginny Ojin itu emang yang sialnya gitu guys. Jadi kayak Donald Bebek lah. Kalau si Bagas ini lebih ke Mickey Mouse. Nah, Ginny-nya Minnie Mouse. Kalau si bos siapa ya? Nggak tahu kalau si bos. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih detail rumah Ginny itu,
seperti apa, otomatis gue sekarang memang tidak bisa masuk ke dalam karena gue berusaha mencari tahu siapa pemiliknya dan gue belum ketemu. Paling enggak nanti gue akan kasih review sendiri, video sendiri untuk lebih detail untuk rumah Genie. Oke guys, gue Ivan Ray, thank you for watching dan jangan lupa like dan komen dan juga subscribe-nya. See you.